saya Gezira Faisal dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif Qasim. Ya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perilaku konsumen BBM bersubsidi dan apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen BBM bersubsidi. Nah, dengan agar lebih mudah memahami, saya akan menampilkan slide PowerPoint yang akan saya tampilkan untuk memudahkan teman-teman sekalian memahami materi tentang perilaku konsumen. Baik, teman-teman. Nah, nih, saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Oke, kita masuk ke definisi perilaku konsumen itu sendiri. Di dalam ilmu ekonomi, perilaku konsumen ialah interaksi antara pengaruh dan perilaku serta kejadian di sekitar itu, di mana terdapat pertukaran aspek di dalamnya. Oke, perilaku konsumen ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh konsumen dalam mencapai sebuah tujuan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk teori perilaku konsumen. Di dalam ilmu ekonomi, teori perilaku konsumen terdiri menjadi 4. Yang pertama yaitu teori ekonomi mikro. Yang kedua yaitu teori psikologis atau disebut dengan teori lingkungan. Yang ketiga, teori sosiologis, dan yang keempat ada teori antropologis. Nah, jadi teori ekonomi mikro ini merupakan keputusan untuk membeli merupakan hasil perhitungan ekonomi rasional dengan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan, sehingga ia memilih teori ekonomi mikro ini adalah konsumen yang memilih teori ini. Ia melakukan pembelian terhadap suatu produk dengan secara sadar yang dipengaruhi oleh harga yang relatif murah dan memenuhi kebutuhan kepuasan konsumen ekonomi. Selanjutnya kita membahas tentang teori psikologis. Teori psikologis ini merupakan teori ekonomi yang dipengaruhi oleh lingkungan, seperti di antara kalangan teman-teman, keluarga, dan lain sebagainya. Teori sosiologis hampir berdampingan dengan psikologis karena memiliki kesamaan yang dipengaruhi oleh orang-orang terdekat seperti keluarga. Contohnya pada BBM bersubsidi. Pada zaman sekarang, di dalam lingkungan pertemanannya mereka lebih banyak mayoritas menjadi konsumen tetap BBM bersubsidi, sehingga seseorang tersebut ikut menjadi konsumen tetap BBM subsidi karena dipengaruhi oleh warga atau teman-teman terdekat. Sama seperti dengan teori sosiologis. Yang keempat itu ada teori antropologis. Teori antropologis ini menekankan pada perilaku konsumen melalui sikap dan nilai-nilai yang dibentuk oleh budaya serta kelas sosial yang ada. Nah, di dalam ilmu ekonomi tentu memiliki kelas sosial yang yaitu dari kelas sosial menengah, kelas sosial tinggi, sampai kelas sosial terendah atau yang paling bawah. Nah, contohnya seperti teori antropologis ini, seseorang yang dari kelas sosial atas membiasakan hidup dengan pola hidup suka mengkonsumsi makanan luar, dan itu biasanya dikonsumsi oleh kelas sosial atas. Dan kelas sosial menengah ini dari menengah ke bawah lebih menekankan pada cinta memakan produk-produk dalam negeri dan tidak mampu untuk membeli produk-produk yang mahal. Itu biasanya diterapkan oleh kelas sosial menengah ke bawah. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di dalam perilaku konsumen itu terdapat 9 faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Yang pertama ada budaya, yang kedua ada kelas sosial, yang ketiga ada keluarga, keempat nilai norma dan peran sosial, yang kelima bauran pemasaran, yang keenam persepsi,
Ketujuh, pembelajaran. Kedelapan, keyakinan. Kesembilan, motivasi. Oke. Nah, hubungan teori perilaku konsumen dengan perilaku konsumen bersubsidi itu seperti yang pertama kita ambil dari teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro ini sendiri merupakan pengaruh dari dalam diri seseorang secara sadar untuk membeli atau mengkonsumsi produk dengan tujuan untuk mencapai kepuasan dan harga yang relatif murah. Seperti pada saat ini dapat kita lihat banyaknya orang yang menjadi konsumen BBM bersubsidi tetap karena dipengaruhi oleh kesadaran dalam diri seseorang untuk memilih Pertalite BBM bersubsidi ketimbang membeli Pertamax yang non subsidi. Yang kedua ada teori psikologis. Ini berhubungan juga dengan tindakan perilaku konsumen BBM bersubsidi. Karena pada saat ini banyaknya kita lihat orang-orang di sekitar kita juga menjadi konsumen tetap BBM bersubsidi. Bahkan orang yang dari kelas atas saja juga menjadi konsumen tetap BBM bersubsidi. Karena dipengaruhi oleh perilaku lingkungan sekitar kita seperti keluarga, teman, dan lainnya. Teori psikologis sama diartikan dengan teori fisiologis karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke teori antropologis. Hubungan teori antropologis dengan perilaku konsumen BBM subsidi itu seperti yang dijelaskan tadi, teori antropologis merupakan teori yang dipengaruhi oleh faktor budaya atau kelas sosial yang ada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam lingkungan ekonomi kita mengenal dengan kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial bawah. Nah, mayoritas yang menjadi konsumen tetap BBM bersubsidi itu dari kelas menengah dan kelas bawah. Namun, tidak diluput kemungkinan mereka yang termasuk konsumen dari kelas atas juga menjadi konsumen tetap BBM bersubsidi. Sekarang banyak kita lihat di dekat Pertamina. Itu orang-orang yang memiliki Pajero Sport, Fortuner juga ikut antrian BBM bersubsidi. Itu seperti dijelaskan, itu dipengaruhi oleh faktor psikologis atau lingkungan, bisa juga masuk ke dalam teori sosiologis. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Mengapa perilaku konsumen BBM bersubsidi itu terjadi? Tentu ada faktor penyebabnya kan. Yang pertama bisa kita lihat dari budaya. Budaya yang berkembang pada zaman sekarang, banyaknya orang yang menjadi konsumen tetap BBM bersubsidi sehingga menyebabkan dari dalam diri individu tersebut mengikuti tren budaya pada zaman sekarang untuk menjadi konsumen tetap BBM bersubsidi. Yang kedua ada kelas sosial. Seperti saya jelaskan tadi, kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial bawah itu juga merupakan konsumen tetap BBM subsidi. Yang ketiga ada dari faktor keluarga. Keluarga seperti contohnya pada lingkungan keluarga saya, itu mereka mayoritas menjadi konsumen BBM bersubsidi. Sehingga kita atau saya sendiri sebagai individu juga memilih untuk menjadi konsumen tetap BBM bersubsidi. Selanjutnya nilai dan norma dan peran sosial. Di dalam lingkungan sosial memiliki peran sosial yang di dalam lingkungan itu banyaknya orang-orang yang menjadi konsumen BBM subsidi, sehingga peran sosial itu juga menekankan tingkah perilaku konsumen BBM bersubsidi. Yang selanjutnya ada bauran pemasaran. Nah, pada saat ini Pertamina melakukan gencar-gencarnya pemasaran atau promosi terhadap BBM bersubsidi. Seperti adanya My Pertamina. Itu secara logisnya My Pertamina itu juga akan terjadi pro dan kontra. Seperti pada dulunya di dalam Pertamina itu tidak boleh menggunakan atau mengakses Android. Sementara jika kita harus membeli BBM bersubsidi itu harus menggunakan My Pertamina. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah usia lanjut?
yang tidak mengerti dengan teknologi. Dia hanya menggunakan kendaraan untuk pergi ke kebun atau ke ladangnya. Nah, itu yang juga termasuk pro kontra dalam penggunaan aplikasi My Pertamina. Jadi, gunanya pemasaran itu promosi yang gencar-gencaran untuk menghimbau kepada masyarakat mengetahui sistem sistematis dalam BBM bersubsidi, sehingga banyaknya orang-orang yang mengerti dan terpancing untuk ikut menjadi konsumen tetap BBM bersubsidi. Yang keenam, adanya persepsi seperti ini. Di dalam sebuah BBM bersubsidi dan adanya BBM non subsidi, seseorang itu lebih cenderung mempersepsikan bahwa BBM bersubsidi itu relatif murah, sementara BBM non subsidi itu relatif mahal, sehingga seseorang lebih ingin memilih BBM menjadi konsumen tetap BBM bersubsidi. Yang ketujuh, itu ada pembelajaran. Dari pembelajaran seperti promosi, pada poin kelima bauran pemasaran, adanya aplikasi My Pertamina itu juga sebagai faktor pendorong perilaku konsumen BBM bersubsidi. Yang ke-8, adanya keyakinan. Oke, kesimpulannya sebenarnya perilaku konsumen BBM subsidi itu yang paling penting, itu yang paling mendasari adalah keyakinan dari dalam diri seseorang tersebut. Contoh, di dalam sebuah antrian, saya ingin masuk kampus pada jam 10, sementara jam sudah menunjukkan pukul 9.30. Jika saya mengikuti antrian BBM bersubsidi itu sangat panjang, saya akan mengalami keterlambatan dalam memasuki kelas saya, sehingga saya meyakinkan bahwa saya ikut mengisi BBM non bersubsidi karena minimnya antrian pada BBM non subsidi, sehingga saya meyakinkan saya akan sampai kampus jika saya membeli BBM non bersubsidi, namun saya akan terlambat untuk sampai ke dalam kampus jika saya mengikuti antrian BBM bersubsidi. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada motivasi dari diri seseorang untuk menjadi konsumen tetap BBM subsidi. Itu berasal dari dalam diri seseorang tersebut, dari dalam diri individu tersebut, sehingga kita tertarik untuk menjadi konsumen tetap BBM bersubsidi. Nah, sekian penjelasan saya tentang perilaku konsumen BBM bersubsidi dan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Jadi, karena itu kita pentingnya untuk mengetahui perilaku konsumen. Nah, kesimpulannya, perilaku konsumen dari dalam diri seseorang itu dikuatkan oleh keyakinan dari dalam diri. Seperti contohnya, saya yakin saya tidak akan terlambat jika saya membeli BBM non bersubsidi. Dan saya yakin nih, jika saya akan terlambat untuk sampai kelas jika saya mengikuti antrian BBM bersubsidi. Oke, itu aja saja penyampaian pembahasan tentang perilaku konsumen BBM bersubsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.